sekarang kita pindahkan hasil output ke Word. Nah, saya buka Word dulu. Nah, ini sudah kebuka Word-nya. Kemudian kita pindah ke sini dulu ya. Kita copy dulu. Cara copy-nya masih ingat ya? Diklik di sini. Nah, klik di sini. Klik kanan. Di sini klik kanannya. Kemudian copy. Nah, ya. Jadi biar copy semuanya. Sampai ke sintaksnya juga di copy. Sebentar ya, saya atur dulu tampilannya. Nah, kalau sudah, tinggal klik paste. Baik, selesai. Sudah dipaste. Nah, kemudian kita analisis. Ini saya rapikan dulu ya biar enak dilihat nih. Oke. Udah. Baik. Kalau event testnya ini apa perbedaannya dulu nih, kita lihat nih. Kelompok yang ceramah dan diskusi lebih tinggi nih prestasinya ya. Kalau ini yang metode mengajar dengan ceramah aja itu 72, lebih rendah sedikit. Kalau yang kontrolnya 70. Jadi ya sesuai hipotesis lah ya. Kalau metode ceramah campur diskusi itu lebih tinggi prestasinya dibandingkan ceramah aja dan dibandingkan dengan kontrol aja lah gitu ya. Ini ada 12 orang per kelompok ya. Nah, ini untuk homogenitas ya. Ini homogenitas. Kita langsung aja, nggak usah interpretasi homogenitasnya. Nah, untuk hasilnya itu terletaknya di test between subject table. Nah, di bagian sini nih hasilnya, ya teman-teman ya. Nah, kalau yang harus diperhatikan tuh ada dua, ya, yakni di baris yang di sini, ya, dan baris yang IQ. Jadi baris kelompok dan juga baris IQ. Saya kasih warna biar enak lihatinnya. Ini yang harus diperhatikan nih, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian apa yang kita interpretasikan juga di bagian sini. Nah, mungkin kalau kita mau interpretasi dulu tadi ya, yang tadi untuk tabel deskriptif ya, ini kita bisa ketik di sini dulu. Misal yang pertama tadi hasil deskriptif deskriptif analisis menemukan bahwa rata-rata prestasi belajar kelompok salah ketik kelompok 3, ini saya sebut kelompok 3 aja ya biar enak ya. Nah, kalau mau dimasukin juga boleh juga sih. Tadi kelompok yang ceramah diskusi ya. Dan diskusi. Nah, kemudian kita boleh M-nya berapa? M-nya tadi 76, kita lihat lagi ya. Ini 76417. 3 angka di belakang koma ya. Saya bulatin 3 angka di belakang koma. 417 atau 2 angka aja ya, kita buat 2 angka di belakang koma aja nih. Nah, boleh juga begini. Kemudian kita bisa lakukan juga SD-nya. SD-nya standar deviasi ya. 5680. 5,680. Lebih tinggi daripada kelompok 2 ceramah. Nah, kita masukkan juga min standar deviasinya juga ya. Ini boleh. Minnya tadi 72,17. Kemudian standar deviasinya itu 7566.
7,566. Sorry. 566 dan kelompok 1 kontrol. Ini biasanya SD sama min-nya itu disingkat ya. Dan itu harus italic biasanya karena ini ada notasi statistik. Nah, kemudian di sini. Nah, ini untuk tabel deskriptif nih, baru yang atas tadi nih. Ini 7083 sama 612. Sorry. 70,83, kemudian SD-nya 612. Oh, ini 2 angka aja ya kita bulatin ya. 2 angka di belakang. Tapi ini bebas aja sih ya, nggak ada ketentuan nih. Mau 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, itu tergantung dengan kebutuhan peneliti saja. Baik, ini deskriptif statistik lagi yang bagian atas ya. Kemudian kita buat ini interpretasi yang kedua ya, di bagian kelompok dan juga IQ. Nah, untuk hasilnya kita lihat ini bagian kelompok ya. Jadi untuk hasilnya itu yang dilihat ada di bagian kelompok. Nah, ini kasih warna beda lagi nih biar enak nih. Biar tahu pasti nih yang dianalisis, yang diinterpretasi yang biru. Yang IQ kita bisa lihat juga bahwa ini berdampak juga gitu pada prestasi belajar. IQ berdampak pada prestasi dan signifikan banget gitu. Dan ini besar signifikansinya. Maka memang udah layak kita kontrol lah gitu ya. Kita udah layak kita kontrol. Nah, bagaimana standar pelaporan APA-nya? Standar pelaporan APA. Baik, standar pelaporan APA biasanya kita bisa mulai. Ini masing-masing orang tentu punya cara yang berbeda-beda ya untuk pelaporannya. Saya menggunakan cara saya. Oke. Nah, caranya kita mulai misalnya sebagai covariable. Kemudian berarti kita tadi covariable-nya apa? Tingkat IQ ya. Tingkat kecerdasan lah gitu ya. Kecerdasan smuling dalam kurung IQ secara signifikan mengubah atau membuat perubahan prestasi belajar. Yang mana nih? Yang hijau. Nah, yang hijau nih. Ini kita masukin di sini. Maksudnya ini si IQ ini berperan loh terhadap prestasi belajar gitu. Nah, itu ya maksudnya. Ini DF-nya 1, nih yang ini DF-nya 1, DF1 1, DF2-nya 32. DF2-nya 32 yang ini ya. Nih, DF2 nih. Ini DF2. Ini DF2. Nah, gitu. Kemudian nilai F-nya 27,041. Dan berikutnya kita bisa lihat nilai P kurang dari 0,05. Mau 0,01 bisa juga ya, karena ini 0,00 nih ya, signifikan banget gitu. Kemudian kita harus masukin ini simbol eta square. Ya. Kita cari simbol eta square. Di sini mestinya nih. Kemudian kita cek simbol eta square. Nah, oke. Sini ya, kita cari di sini ya. Ada nggak eta square? Oke. Nah, kebuka eta square ini. Baik, dah. Lanjut. Setelah ini berarti kita laporkan eta square-nya. Eta square-nya tuh 0,458 tuh, ya. 0,458, besar di atas 0,14 ya. Eta square berarti harus ada kuadratnya ya.
Kuadratnya bisa kalau saya sih pakai keyboard ya, kuadrat. Ctrl Shift sama dengan gitu ya. Ini cara cepat aja ya. Ctrl Shift sama dengan 2. Belum ini ya. Nah, eta square-nya 0,458. Oke, udah. Kalau sudah, kita laporkan yang uji ANCOVA-nya, yakni yang di warna biru. Ini warna biru ya. Berarti hipotesis kita apa? Berarti kita gini aja hipotesisnya. Terdapat bisa perbedaan, bisa pengaruh ya. Perbedaan signifikan ya, prestasi belajar siswa berdasarkan metode pengajaran dengan mengontrol IQ secara statistik. Nah, ini hipotesis kita nih. Ini singkat ya hipotesisnya. Kalau mau dipanjangin silahkan ya. Dan pasti tiap orang ya, pelaporannya kan beda-beda ya. Tiap orang tentu akan melaporkan dengan cara yang berbeda-beda. Oh, jangan lupa nih yang P ini signifikansi ya. Ini di italic nih. Standarnya begitu. Nah, udah. Kita ganti nilai F-nya 3,918. Signifikansinya tetap di bawah 0,030 dan P-nya 197. Gimana kalau misalnya P-nya 0, nih misalnya kayak gini nih. 0,518 misalnya. Kita anggaplah 0,518, maka tidak signifikan ya. Tidak berbeda signifikan gitu, tidak berbeda signifikan. Di atas 0,05, kita standarnya misalnya pakai 0,05 gitu. Nah, kalau mau tambahannya bisa yang ini tadi nih. Nih. Ya. Ini kita pindah aja ke sini nih. Nah, lengkap nih jadinya. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar kelompok 3 itu lebih tinggi daripada kelompok 2 dan kelompok 1 lebih tinggi juga dibandingkan kelompok 1 juga gitu. Ada juga kalau mau melaporkan yang namanya tadi ini post-hoc. Nah, ini post-hoc nih. Post-hoc ya. Ini juga bisa. Ini yang berbeda signifikannya letaknya di antara yang ini nih. Ini ya. Ini yang paling berbeda signifikan yang di sini nih. Ini sama aja nih, ini kebalik aja ya. Ini skornya sama, tapi bedanya minus nih. Tapi sebenarnya beda sama aja nih. Jadi ini maksudnya membedakan antara si kelompok mengajar dengan ceramah dan kelompok mengajar dengan ceramah diskusi. Di sini letak perbedaan signifikannya sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat antara kelompok mengajar dengan diskusi dan kelompok kontrol itu tidak signifikan. Nih yang ini nih. Ini nggak signifikan. Jadi ini nggak signifikan berbeda ya. Ini nggak signifikan berbeda. Jadi letak signifikansinya itu antara kelompok mengajar dengan ceramah dan kelompok mengajar dengan metode ceramah dan diskusi. Kenapa ini minus? Karena ini perbandingannya terbalik gitu ya. Ini kalau yang mau plus yang di sini nih yang diambil ya. Sama aja sebenarnya skornya. Jadi minus ini maksudnya adalah kelompok metode mengajar dengan ceramah lebih kecil skornya dibandingkan metode ceramah dan diskusi. Kalau yang ini ya, yang ini adalah kelompok metode ceramah diskusi lebih besar skornya dibandingkan kelompok dengan metode ceramah saja. Makanya hasilnya plus. Hasilnya di sini sama aja. Gitu. Ya. Nah, ini salah satu hasil yang lain juga. Mau ditambahin di ini juga bisa ya. Hasil post-hoc ya. Post-hoc menggunakan tadi kita menggunakan Benforoni ya. Benforoni. Oke. Nah, kita lihat dulu nih. Oke, sebentar. Nah,
Oke. Jadi pelaporannya begini. Salah ya. Menemukan bahwa perbedaan signifikan terjadi antara dua kelompok eksperimen, yakni, nah ini gini aja ya, kelompok perbedaan signifikan ini ya, biar jangan lupa. Perbedaan signifikan apa? Prestasi belajar gitu, belajar siswa, yakni kelompok metode ceramah, diskusi, dan metode ceramah. Nah, ini biasanya gini cara pelaporannya. Mean difference. Mean difference-nya dimasukin. Mean difference-nya yang ini ya, karena tadi saya menyebutkan metode ceramah diskusi dulu, baru metode ceramah gitu, berarti yang ini kita pakai. Ini kemudian kita masukin di sini ya. Nah, ini pakai koma ya, kalau bahasa Indonesia kan pakai koma ya. Kemudian P-nya P kurang 0,05. Bisa begini ya. Kadang-kadang orang menambahkan SA juga, standar error. SA juga bisa ditambahin. SA-nya berapa? Kita lihat di bawah. SA-nya itu 1995. 1995. 1,995. Nah ini ya. Ini posok ini dengan catatan ya, kalau perbedaannya signifikan, laporkan aja posoknya. Tapi kalau nggak signifikan berbeda, ya kita cukup laporkan aja. Posok juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, selesai. Nggak usah dilaporkan lebih panjang, gitu ya. Biar kita lebih efektif melaporkannya. Nah, ini kurang lebih pelaporannya. Oh ya, kemarin ada juga yang nanya di saya ya, tentang ini. Melihat F-table. Kalau kita kan biasanya mungkin melihat F-table itu menggunakan tabel F yang ada di internet, cari di Google ya banyak tuh tabel F. Tapi kita juga bisa menghasilkan F-table menggunakan Excel. Ini kemarin yang nanya nih, ya. Ini kan kalau kita di analisis SPSS itu kan dia langsung otomatis nih. Dia langsung menyebutkan ini signifikan, ini tidak signifikan. Tapi kan kadang-kadang kita mau lihat juga nih F-table-nya berapa gitu ya. Nah, cara melihat F-table di Excel. Cara melihat F-table di Excel. Nah, tolong perhatikan baik-baik. Saya perbesar ya. Caranya sederhana aja, diketik sama dengan, kemudian kalau ini berarti kita menggunakan Oh, ini untuk yang ini kalau 10V ini untuk yang T-table. Kalau F berarti ganti F depannya. Nah, gitu ya. Fin. Nah, ini probability yang mau kita gunakan berapa? 0,05 misalnya. Ini kebetulan ini saya pakai koma ya. Karena ini menggunakan bahasa Indonesia nih untuk untuk Excel-nya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau di laptop kalian menggunakan bahasa Inggris, maka ini pakai titik. Nah, pakai titik. Tapi kalau di tempat saya nggak bisa pakai titik ya. Nanti hasilnya nggak bisa. Kemudian kalau teman-teman lihat di rumus di bawahnya nih ada titik koma. Tapi kalau yang pakai bahasa Inggris dia menggunakan koma saja. Nah, itu bedanya ya. DF1 berapa? DF1-nya 1. Ya, sorry. DF1-nya 1, DF2-nya itu 32. Nah, kalau sudah tinggal enter. Dapat. Nah, 4,149. DF kita berapa sini? F-table kita berapa? 27. F-table kita 4,149. Sedangkan F hitung kita 27,041. Sini juga sama nih. Penggunaan 4,149. Di sini 3,918. Kenapa ini bisa tetap signifikan? Karena kan tadi kalau kita lihat ya, meskipun F-table-nya ini menggunakan 41, ini kan untuk nilai
kelompok ini DF-nya 2 ya, sorry nih salah ketik saya. Mohon maaf ya. Ini untuk yang kelompok, ini DF-nya itu 2 gitu. Nah, kita coba cek aja sini juga ya. Menggunakan v kemudian 0,05, kemudian 2, kemudian 32 ya. DF2-nya 32. Nah, ini signifikan kan? Ini perbandingannya nih ya. Kalau yang ini yang menggunakan yang ini ya. 3,918 ini 3,294. Oke, signifikan lah gitu ya. Kalau yang ini kan pasti signifikan ya 27 gitu ya. Ini kan 4. Oke. Teman-teman, itu tadi penjelasan untuk mencari F table di Excel ya. Kalau T table tadi menggunakan 10V. Kalau sekalian aja saya kasih tahu ya. 10V kemudian 0,05, DF-nya biasanya N-1 ya. Kalau misalnya ada 30 orang berarti 29 DF-nya. Nah, ini untuk T table. T table. Ini F table. Ini F table. Gitu, ya. Tapi di sini nggak kepakai yang ini ya, karena kita nggak melakukan uji T di ANCOVA. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan melalui kolom komentar di video ini. Tapi kalian juga bisa menghubungi saya ya melalui email atau akun Instagram saya. Kemudian jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di like dan juga di subscribe untuk channel SnapLab Psychology. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.